Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat politik, kita kan melihat dulu sistem yang dianut oleh negara tersebut. Kalau dia multi partai, itu memang selainnya itu calon presiden yang diusung dengan wakil presiden itu lebih banyak daripada dua. Memang seharusnya demikian. Idealnya kan seperti itu. Berbeda dengan Amerika yang hanya dua partai, hanya ada dua pasang calon. Tetapi kan realitas politik seperti apa yang harus dibangun dan dilihat dengan fenomena dua pasang, tiga pasang. Kalau secara matematika berdasarkan jumlah apa yang ada di DPR gitu, keterwakilan di DPR, kayaknya kita bisa 5 pasang calon sebenarnya. Kita kan berbicara tentang dasain dan dasolen, antara idealitas sama kenyataan itu seperti apa. Nah, jadi kalau mungkin ada banyak pihak yang mengusulkan 2 pasang aja deh, pertimbangannya karena apa 2 pasang? Bahkan kepala negara gitu mengatakan kan. itu juga kan. Nah, pertimbangannya karena apa? Mungkin kalau asumsinya karena biaya, kita setuju, sangat setuju itu. Karena kalau idealnya hanya banyak calon, tapi realitasnya dengan biaya yang banyak, tenaga yang banyak, kan pasti kalau lebih dari 2 calon akan ada 2 putaran. Kita balik dulu nih ke 2009, waktu Pak SBY. Waktu itu kan ada 3 pasang calon nih. SBY Budiono, Mega Prabowo. Iya, sama satunya Yusuf Kala sama JK Wiranto. Tapi kita harus lihat juga waktu itu Pak SBY kan menang dengan 60,8%. Artinya dilihat dari elektabilitas sebelumnya itu kan sudah ada yang melampaui 50%. Nah, sekarang realitas politiknya seperti apa? Jadi kalau pertimbangannya mungkin karena biaya yang banyak, makan waktu, pikiran dan tenaga, asumsi itu bisa kita terima. Nah, kalau pertimbangan lain apa yang dikhawatirkan? Meminimalisir pembelahan. Seandainya nih kita kalau cuma 2 justru bukan malah belahnya jelas kan begitu. Nah, belahnya jelas. 3 juga sebenarnya belahnya jelas. Kalau kita boleh meminjam istilah waktu 2014 dan 2019, kita dibelah dengan istilah simbol. Simbol antara cebong sama kampret. Gitu kan? Sedih banget kita. Nah, sekarang kalau 3 juga bisa jadi cebong, kampret, kadrun gitu loh. Jadi serba dilema. Bukan alasan yang bisa dibenarkan kan? Sebenarnya bukan alasan yang benar. Karena apa? Sebenarnya kan pemilu itu jujur dan adil, tapi tergantung pada komunikator politik yang bukan kegiatan itu. Nah, termasuk para profesional ini. Jadi kalau mereka yang bertarung itu adalah figur-figur yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, bisa menjadi teladan. Maka yang kedepankan bukan lagi tentang pembelahan itu, siapa yang agamis, siapa yang nasionalis misalnya, siapa yang tiga kata tadi misalnya. Ini sebenarnya bukan menjadi tolak ukur tentang pembelahan itu, tergantung mereka yang mencalonkan diri itu dan para pendukungnya atau para pengusungnya mau berbuat apa dengan mencalonkan mereka. Nah, yang kita asumsikan kalau 2 itu memang terkait dengan penyelenggaraannya itu sendiri. Pemilu itu kan harus efektif dan efisien. Jujur dan adil. Kalau seandainya para elit sudah mengasumsikan politik itu hanya sekedar perebutan kekuasaan, meskipun nggak salah-salah juga, karena sebenarnya partai politik itu dibentuk adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi asumsi para politisi, para profesional yang ada di dalamnya tentu kepada itu ya. Yang kita pikirkan dari realitas politik yang ada, hasil survei yang ada gitu, ketiga-tiganya tuh nggak ada yang potensial menang langsung. Artinya akan ada 3. Saya juga memasukkan ada 2. Tapi asumsinya yang harus digeser nih loh. Kalau seandainya memang 3 begini asumsinya, kalau 2 ini juga asumsinya. Jadi jangan dialihkan soal pembelahan publik, tergantung pada komunikasi politik yang dilakukan elit. Seandainya elit tidak melakukan provokasi, mempersiapkan kader calon presiden dan wakil presidennya, tergantung komunikasi politik. Karena disinilah pentingnya komunikasi politik. Makanya saya bayangkan kalau semuanya tidak cerdas berpolitik dari elitnya dibawa niru orkestra politik demokrasi kepemiluan ini, kan itu memang musiknya macam-macam nih. Ada koplo, ada dangdut gitu kan. Jadi orang-orang yang bermain di dalamnya itu memang mengkomunikasikan satu pesan sebenarnya. Bagaimana mengatur tingkah laku orang yang berada di bawah kondisi pertentangan. Politisi di berbagai partai politik dalam kondisi pertentangan saat ini. Kita boleh membaca, pasti kita bisa membacanya, bahwa mereka itu masih meragukan siapa yang akan muncul yang menjadi calon wakil presiden. Konsep 4L
lu lagi. Itu kan apa boleh bulat daripada gepeng istilahnya. Itulah warna pikiran masyarakat yang tercermin dari lembaga survei. Jadi lembaga survei memunculkan, coba kalau yang dimunculkan Rivi, Adi Prayitno misalnya, kan itu adalah wajah baru. Tapi apakah mungkin? Mereka yang populer saja belum tentu, karena itu popularitas tidak selalu berjalan lurus dengan elektabilitas. Elektabilitas yang dilihat dari sana. Nah, sekarang yang kita dengungkan ini, kita nggak usah ngomong soal siapa yang ngomong, tentang apakah 2 pasang atau 3 pasang. Kalau seandainya yang dikedepankan adalah soal perpecahan, kita sudah menjawab, semua akan terjadi perpecahan itu. Tapi yang kita ragukan adalah karena mereka semuanya nih, kalaupun 5 pasang calon, itu elektabilitasnya berapa? Itu yang kita pertanyakan. Artinya akan pasti ada 2 putaran. Kalau 2 putaran itu, kalau mereka meragukan soal perpecahan akan berlanjut. Ruang demokrasi terbatasi, gitu kan? Nah, kita ingin memunculkan wajah baru. Tiba-tiba ada kuda hitam yang muncul. Nah, kuda hitam itu siapa? Siapkah dia di tengah pertentangan para elit yang ingin menggolkan sekian banyak orang? Siapa yang menang? Di saat relasinya masih patron klien seperti ini. Ada si patron, ada si klien. Kalau yang si patron punya segalanya, si klien ini unsur misalnya dia bagaimana ketaatannya lepas, kan lepas relasinya. Nah, itu mereka takut nampaknya. Gitu, tergantung pada elit. Ini kita bisa 4 pasang loh, kita majukan dulu dengan keberanian seperti apa. Tapi 2 pasang juga. Asumsinya apa? Jadi bukan karena semata-mata demi kekuasaan, tapi ya itu partai politik. Semuanya juga tidak mungkin, tapi juga mungkin dalam politik. Jadi kemungkinan besar mungkin saja Prabowo didaulat untuk mendampingi Ganjar. Itu kemungkinan yang sebenarnya kedua. Dari segi posisi kan mereka sama-sama punya elektabilitas. Pertanyaan orang, Pak Prabowo jadi calon presiden, jadi menteri juga mau. Jadi mungkin demi kepentingan bangsa. Jadi demi kepentingan bangsa, tapi kan 2 posisi unik ya. Nah, karena itu yang terjadi, itulah hasil keputusan elit. Sekarang elit nih kita ingin lihat di mana kecerdasan politiknya, di mana kenegarawan politiknya, itu yang ingin kita lihat. Teman-teman dari relawan ini nggak usah jadi elit partai, terlalu mikirin yang namanya misalnya kemungkinan menang koalisi. Tidak, itu bukan fungsi relawan loh, seingat saya ya, dalam perjalanan sejarahnya. Itu adalah tugas dari partai, tugas dari Pak Jokowi ketika menjadi kingmaker, tugas dari kecerdasan seorang calon presiden untuk kemudian berpikir mana solusi yang terbaik. Yang dibutuhkan dari teman-teman relawan itu adalah dengan bebas nilainya, mereka bisa ikut mengawal baik capresnya ataupun Jokowi sebagai kingmaker ketika berbicara mengenai kriteria. Sama ketika mereka sudah menetapkan kriteria itu ketika menetapkan dulu Jokowi sebagai capres dan menjadi presiden. Dan saya hanya bisa mengingatkan misalnya, kalau kita ingat awal mula Pak Yusuf, kan simpel. Bagaimana kemudian kita menolak ada calon presiden yang berorientasi ke masa lalu, punya dosa-dosa di masa lalu, yang kemudian membuat ini kemudian menjadi setback, yang kemudian masuk ke dalam hal paling prinsipil, seperti ketika berbicara mengenai politisasi SARA, mengenai HAM. Jadi tentu saja secara taktis harus disesuaikan dengan kriteria tersebut, apakah sosok yang dianggap memenuhi kriteria tersebut punya peluang menang atau tidak. Di situ kita baca survei. Lalu kemudian kalau kita balikan jadi simpel, membaca survei hanya ada 3 nama yang punya peluang menang saat ini. Dari survei 2 tahun kita baca, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Dan kalau dilihat dari 3 nama itu kan jelas dengan yang kriteria yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam hal-hal prinsipil yang dulu kita tolak ketika teman-teman ini mengajukan Jokowi. Itu saja. Dari situ terbaca kok namanya siapa tanpa saya harus menyebutkan nama. Tanpa harus menyebutkan nama. Nah, sendiri di PDIP sendiri kan tadi ya disebutkan oleh Mas Toto bahwa yang namanya urusan koalisi, lolos Pak presidential threshold itu adalah urusan partai. Tapi bagaimana PDIP kemudian melihat dinamika politik yang terjadi saat ini? Ada calon-calon kawan koalisi yang bakal bergabung. Bagaimana juga PDIP melihat bagaimana keberadaan dari para relawan? Bang Eriko. Iya, jadi begini, tepat sekali yang disampaikan Mas Toto tadi. Sebenarnya tugas yang disampaikan tadi Mas Muni sama Bung Thompson itu adalah tugas partai. Kan memang yang nanti bisa mendaftarkan itu kan memang partai politik atau gabungan partai politik. Itu saya harus kembalikan dulu kepada secara konstitusional ya. Dan karena saya sudah menjalani ini dari tahun 2012 pada waktu Pak Jokowi maju menjadi calon gubernur, saya lebih dulu dari Mas Budiari kalau dalam soal mengurus relawan kan begitu. Ya memang relawan itu terbentuk setelah ada calonnya. Sebenarnya harusnya seperti itu.
bahwa nanti ini ruang-ruang yang tidak bisa dijangkau oleh partai politik, itulah yang dikerjakan. Jadi sangat sama pentingnya. Tetapi tugas-tugas untuk membentuk yang namanya, katakan, kalau kami menyebutnya kerjasama bukan koalisi, karena koalisi itu konsekuensinya jauh berbeda. Bu Mega dalam beberapa kesempatan mengingatkan kerjasama itu ya. itu adalah tugas partai. Itulah kita berbagi tugas. Nah, partai merumuskan itu bersama kerjasama dengan partai-partai yang lain, yang satu visi, satu misi, dan juga memilih calon presiden yang sama, dan nanti akan menentukan sama-sama untuk calon wakil presidennya. Nanti setelah itu, disitulah nanti fungsi relawan setelah nanti tim pemenangan ini bekerja untuk calon yang ada ini. Tadi katakan seperti Mas, tadi kita bisa diskusikan lebih lanjut Mbak Fristian supaya diundang lagi kan. Kalau sekarang secara hitung-hitungan 4 poros bisa dengan hitungan kursi ya. Perolehan suara ya, Perolehan dari suara. masing-masing Katakan PD Perjuangan dengan P3, dengan Hanura ya selebihnya masih bisa 4. Tapi apakah pasti 4? Bisa 3, bisa 2. Dalam hal ini tentu relawan nanti setelah terbentuk ini akan membentuk kekuatannya sendiri. Sekali lagi saya mau ingatkan di sini namanya relawan. Nah, relawan itu tugasnya rela dengan ikhlas untuk memenangkan karena meyakini bahwa satu ketika nanti ke depan, tadi sudah disampaikan Mas Muni, tidak ingin ada income trap ya, middle income trap. Nah, kenyataannya sekarang bahwa memang Indonesia sedang baik-baiknya. Nah, ini kan harus mencari pengganti yang bisa meneruskan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, tinggal masyarakat. Kita jangan lupa, masyarakat yang menjadi panglima setelah dipilih oleh partai, diusulkan nanti di KPU, nah nanti panglimanya adalah rakyat. Bilik suara Yes. menentukan pilihan. Nah, sekarang saya tanya, apakah partai mau memilih yang nggak mungkin menang? Tidak mungkin. Pasti akan tersapu. Satu. Kedua, pasti dapat kotel efeknya. Nanti siapa yang mempunyai calon? Kenapa sekarang partai-partai ini berusaha menampilkan calon? Karena itu kritikan dari masyarakat juga. Mana yang katanya kader-kader dari partai? Internal Nah, partai. inilah yang ditunjukkan oleh partai. PD Perjuangan sudah menunjukkannya. Nah, tinggal partai-partai lain. Nah, ini yang sebenarnya sedang dirumuskan. Kalau dari PD Perjuangan capres-cawapres, bagaimana dari kami? Karena begitu kira-kira. Seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya, kalau menurut saya, tentu teman-teman relawan kan mempunyai pemikiran yang juga jernih. Nah, bisa memberikan masukan-masukan itu kepada partai politik, termasuk kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi, bahwa ini yang bisa memastikan itu memang hanya partai politik. Dan ini yang harus Secara konstitusional. Secara konstitusional. Ini harus yang saya... Tapi keberadaan relawan juga tetap harus, signifikan. karena untuk begini, bisa- sekali lagi, untuk memenangkan ini, kekuatan relawan ini, kan saya sudah menjalaninya, itu memang luar biasa. Tetapi tentu kita harus bersama-sama membagi porsi ini, supaya tadi dikatakan Mas Toto, jangan nanti benturan, kemudian jangan melakukan hal yang memang dilakukan bersama 2 kali. Jadi inefisiensi ya? Ya, inefisiensi. Dan kemudian apa? Tugas dari Des Pemenangan yang dijalankan oleh Mas Ahmad Basara, dulu kami jalankan, itu tentu akan melihat sejauh apa sebenarnya saudara-saudara kami relawan ini, kekuatannya di wilayah. Dan Jadi ini yang semua itu didata ya? Didata. Jadi Dan tergambar berapa banyak. dan ini yang kami dukungan sajikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan pada saat itu juga terakhir, kami hanya dikasih waktu 1 minggu sama Ibu Ketua Umum untuk membubarkan diri tim kampanye Pada saat nasional itu kapan? 2019? Pada saat 2014. Oh, 2014. Itu dikasih waktu minggu untuk membubarkan diri, bahwa kita tidak lagi untuk melakukan tugas ini. Kita kembali bertugas ke partai, dan kami memberikan pertanggungjawaban itu kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan kepada Ibu Mega. Nah, inilah nanti tugas Des ini nanti berkoordinasi dengan Bung Thomson. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.